Hari ini saya ingin memakai Scratch untuk membuat suatu permainan atau game tentang ikan yang mengikuti pergerakan mouse kita, kemudian dia makan makanan ikan. Nah, tapi sebelumnya saya akan menerangkan dulu apa itu Scratch dan apa komponen-komponen dalam Scratch. Bagi Anda yang sudah mengetahui apa itu Scratch, Anda bisa langsung loncat ke bagian programming-nya saja. Nanti di description box, aku tulis ya menit keberapa itu mulai programming. Nah, sekarang saya mau nerangin mengenai Scratch. Scratch itu adalah suatu website buatan MIT atau lebih tepatnya di sini oleh Scratch Foundation yang dikembangkan untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman bagi anak-anak. Jadi memang Scratch itu didesain supaya dia bisa menarik anak-anak belajar programming. Ya, mungkin kemampuannya agak sedikit berbeda dengan programming yang benar gitu ya, kemampuan fungsi-fungsinya tidak sebanyak programming yang biasanya, namun animasi, gambar, dan banyak hal lainnya itu sangat menarik di Scratch ini. Seperti kita lihat di sini, kalau di scroll ke bawah, Scratch itu didesain untuk 8 tahun ke atas. Jadi, ini memang seharusnya bisa cukup mudah untuk diikuti oleh anak-anak. Ini saya kembali ke halaman utama ya. Nah, nanti untuk mulai suatu pemrograman, kita bisa klik create di sini atau start creating yang di bawah di sini. Atau bisa juga kita join dulu dan punya account gitu ya, pakai join di sini atau sign in atau join yang di atas sini. Nah, sebagai tambahan pengetahuan, Scratch ini masih terus dikembangkan. Nah, komponen-komponen yang masih dikembangkan bisa dilihat di website sini, labscratch.mit.edu, di mana untuk kali ini ada 2 buah ya fungsi atau kumpulan fungsi ya yang sedang dikembangkan oleh Scratch. Asik juga kok main dengan yang tambahannya di sini. Nah, kita mulai ya, kita masuk ke Scratch, kita klik create di sini. Nah, sudah masuk ke bagian untuk memprogramnya. Tutorial di Scratch ini sangat banyak. Ini bisa dicoba di sini. Ini saya close dulu. Tutorial-tutorial yang lain bisa diklik bagian atas. Di sini ada banyak video yang menjelaskan cara membuat Scratch, atau bisa juga untuk mencari ide mau buat program apa di Scratch. Ini saya kembali. Nah, bagi yang mungkin tidak nyaman dengan bahasa Inggris, bisa diganti juga dengan bahasa Indonesia. Ya, ini penjelasannya juga sudah siap untuk yang bahasa Indonesia. Ini langsung jadi bahasa Indonesia ya, semua istilah-istilahnya. Namun karena saya ini kurang terbiasa dengan memprogram dalam bahasa Indonesia, saya kembalikan ke bahasa Inggris ya. Nah, Scratch ini ada komponen-komponennya. Misalnya, aktornya atau animasi utamanya namanya sprite di sini ya. Namanya sprite. Nah, untuk memilih aktornya mau apa, bisa diklik di sini. Bisa upload sendiri, bisa meminta program untuk memilihkan secara acak gitu, atau bisa menggambar sendiri, atau bisa juga memilih dari daftar yang ada. Nah, karena saya ini mau buat program mengenai ikan, ini saya pilih choose a sprite, kemudian saya mau pilih ikan saja. Nah, ini ada gambar ikan ya. Ini saya klik ikan, ini gambarnya ikan, karena saya tidak mau ada kucingnya, ini saya hapus saja kucingnya, delete di sini. Kemudian
Ya, ikan ini bisa diatur, kasih nama ikan ya. Bisa diatur letaknya. Ini X dan Y-nya langsung berubah, perhatikan di sini, atau nanti juga X, Y di sini langsung menyesuaikan kalau dipindah. Ini klik dan drag biasa saja. Kemudian ukurannya juga bisa disesuaikan. Selain itu juga arahnya ya, arahnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga untuk mengatur apakah ikan itu mau terlihat atau tidak. Nah, ikan ini memiliki beberapa kostum atau beberapa gambar yang bisa dipakai. Ini bisa diklik kostum di sini. Ada untuk ikan, ada berbagai macam jenis ikan. Nah, ini bisa ditambah, misalnya mau tambah kostum yang lain dari database, atau bisa juga kalau mau upload sendiri, gambar sendiri, atau bisa juga ini kalau mau, ini kamu duplicate kemudian dirubah-rubah juga bagus kalau mau seperti itu. Nah, ikan ini juga punya beberapa suara, misalnya ini saya klik. Atau yang ini. Nah, gitu ya, bisa dipakai kalau memang butuh. Ini saya kembali ke sini ke kode. Nah, itu masalah ya ikan atau sprite-nya ya. Nah, komponen yang kedua adalah stage atau backdrop. Sama seperti tadi, kita bisa upload, kita bisa menyilahkan program untuk memilih, bisa menggambar sendiri. Saya sedang males, saya mau milih dari yang ada saja. Karena ini gambar ikan, saya mau yang sesuai dengan temanya ikan air gitu ya. Nah, ini ya. Mau yang ini apa mau yang ini ya? Yang kartun saja, yang lebih kayak kartun ya. Nah, sudah saya punya latar belakang. Nah, latar belakang juga bisa disesuaikan. Ada program-program yang sesuai dengan latar belakangnya. Misalnya, ada juga, ya ini kayak seperti kostumnya ya, backdrop bisa diganti-ganti, misalnya kalau dibutuhkan, atau bisa juga sound di sini ditambah di backdrop-nya. Nah, ini kalau dari pandangan saya kok ikannya terlalu besar ya dibandingkan dengan sekitarnya. Ini mau aku kecilin dulu ya, yang ikan ini ukurannya mungkin 70 lah cukup. Ya, biar ikannya tidak tampak terlalu besar. Nah, jadi tadi masalah sprite, masalah backdrop, ini di atas di sini ada pilihan bagaimana kamu mau lihatnya hasilnya seperti itu ya. Bisa dipilih. Mungkin kalau program sudah jadi asik juga main pakai yang layarnya lebih besar begini. Kita kembalikan ke semula. Nah, sekarang kode. Perhatikan yang di sini, bila gambarnya ikan, maka kode itu akan, atau programming itu akan berlaku untuk di ikan. Sedangkan kalau gambarnya backdrop, maka programming atau kode yang kita lakukan itu akan dijalankan oleh backdrop. Ini saya ke ikan lagi ya. Nah, untuk kode ada berbagai macam pilihan di sini. Misalnya nih, ada pindah. Ini kalau diklik, nah itu dia akan ya berenang untuk kali ini ya sedikit ke kanan. Ada juga berputar, ya seperti itu ya. Dan ada banyak pilihan lainnya, ya seperti misalnya ikannya bisa ngomong, ya seperti itu bisa dipilih. Ya, ikan juga bisa untuk menjalankan lagu atau menghentikan lagu. Nah, ada juga yang
Seperti ini, kalau event itu apa ya? Kalau sesuatu diklik, ini bendera hijau itu artinya programnya mulai diklik, maka melakukan sesuatu gitu ya. Ini bisa misalnya nih, kalau hijau diklik, maka misalnya ikannya, ikannya misalnya kembali ke tengah, caranya gimana? Go to, atau pergi ke titik sembarang gitu ya. Jadi ini perhatikan nih bentuknya. Ini ada bentuk-bentuk khusus seperti itu. Jadi yang tadi, jika sesuatu terjadi, maka melakukan sesuatu nih bawahnya cuma bisa ditempel yang bentuknya cocok ya. Kalau ditempel yang kuning lagi bentuknya tidak masuk. Jadi tidak bisa karena memang ya kalau ada jika sesuatu diklik maka sesuatu terjadi, tidak bisa double kan jika ini dan jika itu dalam satu perintah gitu ya. Ini misalnya kalau kita jalankan, dia akan, ini ya, hijau saya baca, dia ikannya akan pindah ke posisi yang acak. Random position itu posisinya acak. Nah, hijau ini untuk memulai kodenya, kalau merah nanti untuk menghentikan kodenya. Namun karena ini kodenya sangat pendek, kita tidak butuh yang merah itu ya. Ya sudah, ini saya kembalikan saja. Terus selain event ada juga yang kontrol, misalnya mengulang sesuatu secara selama-lamanya, forever, mengulang sesuatu 10 kali, atau juga if sesuatu kondisi terjadi maka melakukan sesuatu, atau if sesuatu terjadi melakukan sesuatu, kalau tidak terjadi melakukan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, itu ya sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, sensing itu misalnya untuk kalau misalnya ikan menyentuh mouse bisa ya. Nah, bentuknya ini seperti segitiga ini ya. Ini bisa diletakkan di dalam if-nya ini. Jadi misalnya jika ikan menyentuh mouse, maka sesuatu terjadi ya. Seperti itu pemakaiannya. Jadi perhatikan bentuk-bentuk itu masuknya ke daerah-daerah mana. Nah, kadang-kadang kita butuh if sesuatu terjadi dan yang lain terjadi. Nah, itu pakainya operator di sini ya. Jadi segitiga ini bisa dipilih misalnya dan atau sesuatu yang bukan apa gitu bisa terjadi ya. Nah, yang lainnya adalah variabel, itu biasanya untuk membuat variabel baru, misalnya nih yang paling sering terlihat kalau untuk game ya skor gitu ya atau nilai. Nah, itu kita pakainya variabel. Nah, blok ini untuk membuat kumpulan suatu perintah menjadi satu blok gitu. Kalau di programming kadang-kadang istilah yang sering dipakai adalah fungsi. Jadi ada satu fungsi yang misalnya menjalankan sekumpulan perintah. Nanti kalau programnya panjang itu akan sangat bermanfaat karena fungsi itu kita bisa panggil terus berkali-kali dan tidak usah copy paste program yang panjang. Namun kan untuk hari ini kan programnya pendek saja, jadi kita nanti tidak membuat blok ya. Terus, selain dari semua ini bisa juga ditambahkan hal-hal yang baru. Ya, bisa Anda coba satu-satu di sini dan ini akan terus dikembangkan saya percaya oleh tim yang membuat ini. Nah, perhatikan ada hal-hal yang memang membutuhkan koneksi internet ya. Jadi pilihlah sesuai dengan yang apa yang Anda punya gitu ya. Kalau butuh internet maka ya harus ada internet gitu baru bisa jalan. Saya kembali ya. Nah, oh ya nanti kalau misalnya nih sudah selesai bikin program, bisa hasil programnya file kemudian disimpan di komputer. Ya, atau nanti misalnya nih suatu saat baru setengah jalan disimpan dulu, habis itu kapan-kapan dilanjutkan di load kembali. Itu sangat dimungkinkan. Ya, kita mulai programming saja ya. Sekarang saya mau memprogram ikan itu mengikuti mouse saya. Nah, saya ingin dia mengikuti sejak mulai. Jadi sejak
ya bendera hijau diklik ya. Kemudian saya karena mengikuti mestinya motion atau pergerakan, go to, oke. Tapi mengikutinya maunya tidak langsung loncat ya. Maunya kan dia pergi pelan-pelan ya. Jadi glide, kayak glide itu meluncur. Meluncur selama 1 detik, bisa disesuaikan lama atau tidaknya ke saya inginnya ke mouse ya, ke mouse pointer. Tergantung kebutuhan, kalau ada game-game yang ingin ada sesuatu yang bergerak secara random, mungkin random position, tapi kalau saya kan maunya ke mouse. Ini saya coba ya, klik ya. Oh, dia ngikuti mouse. Ya. Oh, dia cuma ngikuti sekali aja saat diklik dan tadi mouse-nya ada letaknya di atas sih, jadinya dia cuma sekali ya pergi ke atas. Nah, untuk membuat dia ngikuti terus maka kita butuh forever. Mana forever? Ya, di sini. Bisa diklik langsung masuk ya. Kita pencet hijau. Ini ngikuti mouse nih. Terus dia ngikuti pelan-pelan ya, mouse-nya kemana, ini ikan pergi kemana gitu ya. Ya, untuk program di Scratch ini kelihatannya memang mouse dia nunggu sampai mouse-nya agak diam dulu baru gerak ya. Kalau dilihat di sini, kalau geraknya pelan-pelan, ya dia bisa sih. Cuma kadang-kadang kalau geraknya cepat, dia ya nunggu diam dulu baru cepat gitu kan. Ya, ini programnya memang agak seperti itu. Nggak apa-apa ya. Kemudian, nah seperti dilihat di sini nih kalau ikannya kalau mouse ke belakang ikannya mundur, agak enggak masuk akal kan? Ada berbagai macam cara untuk membuat ikan ini tidak bergerak mundur ya. Bisa pakai rotation atau pakai ada flip enggak ya? Kurang tahu. Nah, tapi kali ini saya mau pakai cara yang mudah saja gitu ya. Mau pakai cara yang mudah dengan cara membuat kostum yang baru. Ada banyak cara ya, tolong sesuaikan saja Anda maunya apa, dan harap diingat, programming itu walaupun hasilnya tampak sama, tapi setiap orang punya stylenya sendiri, dan kadang-kadang memang kalau dibandingkan misalnya orang A dan orang B membuat program yang fungsinya sama, nanti ternyata dalamnya itu berbeda-beda. Ya, jadi ini bukan yang tak terangin hari ini, itu bukan satu-satunya cara untuk membuat programming yang hari ini. Tapi saya mau pakai yang mudah saja, saya mau bikin kostum lagi. Oh, ini saya stop dulu ya. Saya buat kostum yang baru, yaitu ini ikannya saya duplicate, kemudian saya balik. Nah, jadi ada ikan A dan ikan B ya, saya balik. Gitu saja sehingga sekarang saya mau bikin suatu fungsi yang mendeteksi posisi mouse dan ikan. Nah, else butuh else ya. Jadi kalau misalnya ikan di sana, mouse di sana, maka ikannya akan ya hadap ke arah yang sesuai dengan posisinya mouse atau ikan yang bagian kanan adanya yang mana ya. Jadi ini saya butuh jika nanti ini posisinya, kemudian yang bawahnya ini satunya pasti satunya ikan A dan satunya ikan B tergantung ya mouse-nya tuh mana yang lebih kanan kan gitu. Nah, untuk membandingkan kita cari ke operator, ada sesuatu yang membandingkan lebih besar atau lebih kecil ya. Ini saya masukkan ke dalam, ini sampai garisnya putih di situ ya. Outline-nya jadi putih, jadi kalau dilepas mouse-nya klik, dia akan masuk ya. Namun apa ini? Ini maaf, ini saya stop. Jadi ini kalau dijalankan programnya, dia akan jadi kuning, seperti tadi nih, kuning. Nah tadi klik 2 kali, terus tidak sengaja saya jalankan ya. Ikannya jadi ada di pojok. Ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang ini mau cek posisi. Posisi ada di mana ya? Kita coba cari mungkin di sensing. Mouse.
mouse-nya kan sumbu X-nya aja ya, yang mendatarnya aja yang mau dibandingkan. Berarti bukan ketinggiannya kan, mouse-nya. Jadi jika mouse-nya ini ada, ini sekali lagi ini kalau angkanya ke sana dia makin besar, kalau angkanya ke sini, oh X-nya ya, X-nya di sini negatif, kalau X-nya di sana positif ya. Jadi jika mouse-nya ada lebih kanan, lebih positif daripada posisinya, posisi ada di mana ya? Coba kita cari. X position. Ya, sampai keluar outline-nya, terus lepaskan. Jika mouse-nya ada di kanan, aku maunya ikannya ini hadap kanan ya. Hadap kanan, nah hadap kanan tadi itu yang fish A. Kalau tidak, dia hadap kiri, ini yang fish A2 benar ya. Coba lihat lagi kostum ya. Ini A2 ya namanya ya. Coba ya, kita coba. Yuk. Benar, nak. Set. Ya. Seperti ini ya. Ini kalau mouse-nya bergeraknya cepat, dia nunggu sampai diam dulu baru gerak. Ya, enggak apa-apa. Terus kita stop. Nah, seperti yang dilihat tadi, setiap kali aku mau mulai, karena mouse-nya habis mencet yang hijau ini, jadi ikannya mesti naik ke atas dulu. Jadi mouse-nya belum sempat mencari tempat kemana mau ikannya bergerak kan. Nah, karena itu aku mau ikannya ngikuti mouse, enggak langsung, nunggu dulu gitu ya. Ada enggak ya tadi nunggu, ada di ini. Nah, tunggu 1 detik. Ya, jadi kalau begini, kalau di budget hijau, kita bisa milih dulu mouse-nya kemana. 1 detik apa mau lamain lagi ya coba. Hijau, nah kita bisa punya waktu 1 detik. Nah, sekarang dia balik, tadi enggak mau balik ya. Ya, nah, benar. Nah, seperti itu ya, ikannya sudah bisa mengikuti mouse kita. Ya. Nah, aku sekarang mau bikin suara latar belakang ya, biar enggak sepi-sepi amat ya. Biar enggak sepi amat. Di mana ya bikin suaranya ya? Kita buat di latar belakang saja nih, saya stop. Jadi kalau dibuat di ikannya, nanti ditaruh di mana kan agak bingung, karena yang bagian sini berulang, agak bingung ya. Jadi saya milih untuk musik latar belakang, saya milih bikin di latar belakang saja biar simpel. Jadi pemrograman ada di latar belakang, yaitu sama kalau ini, kalau yang hijau diklik maka akan ada latar belakang ya. Nah, coba lagu di latar belakang suara maksudnya ya. Ini karena cuma ada pop, saya mau cari lagu yang ada di datar. Coba tadi bubble kelihatannya asik juga, biar suasananya seperti di tadi suara ini ya. Suara kepencet ya, suara musiknya. Sempat kaget. Bubble tadi di mana bubble? Bagus seperti suara akuarium. Nah, ini ya saya masukkan bubble. Bunyikan ya. Ya, seperti itu. Nah, suara ini aku pengen dia sound ya. Sound itu kan suara. Pengen dia dimainkan gitu ya. Terus bubble, benar ya, ini bubble. Jadi kalau diklik hijau, ada suaranya, terus ikannya tetap mengikuti.
mouse kita. Oh, kok cuma sekali ya? Ini diulang berulang-ulang ya. Maaf, kepencet. Nah, maunya di situ. Ini ada apa kok enggak ngikuti? Coba ya. Klik. Nah, ikuti. Kok mundur sini kan? Ya, seperti itu ya. Stop. Nah, tapi tadi suaranya agak bosen kalau buat saya. Ini variasi aja, boleh dilakukan atau enggak. Saya maunya nih lagunya ganti frekuensi sedikit gitu ya. Jadi misalnya ini kok dijalankan. Agak naik sedikit ya, bisa dengar? Ya, tapi menurut saya ini naiknya agak kecepatan biar agak tidak kerasa. Saya bikin 5, tapi ada perbedaan sedikit gitu, mungkin cukup. Kita dengarkan lagi ya. Ya, cukup lah ya. Nah, jadi di tahap ini ikan kita sudah bisa mengikuti mouse kita. Kemudian kita punya latar belakang gitu ya, suara. Nah, sekarang mau bikin yang lebih kompleks sedikit, yaitu aku mau bikin makanan ikan ya, makanan ikan turun-turun gini supaya ikannya nanti bisa makan ya. Saya pilih di sini. Nah, makanan ikan kan cuma lingkaran gitu aja ya, mungkin bisa pakai bola atau soalnya kalau ikan makan donat gitu kan ya, ya bisa sih, cuma ya gimana ya, atau fortune cookies ya. Suka enggak ya ikan sama fortune cookies? Ikan bisa makan jellyfish enggak ya? Nah, ini kita pilih orange saja ya. Orange tapi nanti kecil saja, jadi kelihatan seperti makanan ikan gitu. Makanan ikan kan ukurannya kecil. Nah, seperti makanan ikan toh nanti ini makanan ikannya saya ingin bisa turun gitu ya, turun karena itu gimana? Saat diklik yang ini, bendera diklik, maka aku ingin makanan ikan ini turunnya dari letak sembarang di atas. Aku pergi ke motion, tapi randomnya harusnya pengennya cuma random mulainya tetap dari atas selalu ya, cuma tidak ada random yang cuma satu sisi. Nah, taktiknya adalah go to random position. Ini kalau diklik, ya dia pindah ke banyak posisi terserah ke random gitu ya. Tapi kan tidak bisa juga masak makanan ikan mulai dari tengah. Karena itu selalu mulai dari atas ini. Atau go to random dulu, kemudian set Y ya. Y yang paling atas kan 180 ya. Dari 180. Nah, coba ya. Ini kalau diklik, nah dia akan pindah makanannya ke banyak titik mulai seperti itu. Nah, udah nih titik mulainya sudah diatur ya. Sekarang kita maunya dia turun kan, jadi turun pelan-pelan, glide ya, bukan langsung loncat. Jadi glide. Nah, turunnya ini maunya turun lurus saja, enggak mau acak kan, enggak mau acak. Jadi lurus, karena itu dia Y-nya jadi minus 180.
titik paling bawah, X-nya jangan di angka gini, nanti semua turun ke satu titik kan. X-nya kita pilih X position yang sama dengan atasnya aja. Jadi tergantung random positionnya tadi ada di mana. Kemudian X-nya kita pilih dia jatuh di tempat yang sama. Kemudian ya Y-nya turun ya. Coba ya. Oh, sekali aja ya. Ini stop. Ini tampaknya kecepatan bikin agak lambat sedikit ya. Biasanya makanan ikan tidak secepat itu. Rasanya kok kurang lambat ya. Gimana? Kasihan kalau ikan secepat itu. Satu titik lagi ya. Cukup lah ya, sekian. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini udah di bawah, kemudian apa ya, mentok ke bawah. Nah, bisa juga sih kalau mau, kan ini suatu permainan ya, jadi ini saya maunya nih kalau udah di bawah terus dia kayak diberi makan ikan lagi gitu, jadi berulang-ulang. Ini saya pakai kontrol terus forever. Ya, kontrol forever, di drag sampai tadi forever-nya nutupi semua, jadi dia akan terus ngulang gitu ya. Terus ngulang, coba. Coba ngulang enggak? Nah, ngulang lagi kan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah. Stop. Nah, di tahap ini kita punya ikan yang bisa mengikuti mouse pointer kita. Terus kita mempunyai makanan ikan yang jatuh dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita mau buat program di mana ikannya itu ikan ya. Tiap kali ikannya makan atau posisinya tuh kena ke orange-nya, maka ya ada suara dulu ya, kita main pakai suara, ada suara makan gitu ya. Kita pakai itu dulu, pokoknya bisa mendeteksi dulu, nanti apa yang terjadi setelah dideteksi bisa disesuaikan dengan kemauannya. Nah, kita coba. Pakai apa ya? Jika maka kan, ini berarti kan di sini ya. Jika sensing, ini touching, jika ikan menyentuh makanan. Nah, ini memang kelemahan Scratch ini, dia tidak membedakan ini menyentuhnya pakai mulut apa pakai badan. Jadi memang nanti programnya memang mau tidak mau nyentuhnya pakai badan ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Jika, oh ini namanya kita ganti dulu ya, orange-nya diganti apa ya? Makanan. Makanan satu. Kenapa saya beri makanan satu? Karena saya pengennya nanti makanannya lebih banyak gitu ya. Tapi sekarang bikin satu dulu. Nah, tadi apa? Ikan, jika ikan menyentuh makanannya, ya, jika ikan menyentuh makanan, maka ada suara makan gitu ya. Tadi suaranya belum ada suara makan yang di-download ya. Ini aku choose, kemudian aku pilih. Ada enggak efek langsung makan, ada enggak? Bite. Ya, bite. Kita dengarkan. Oh, ya, bagus lah ya.
Terus di mana? Play start. Ya, start aja deh. Jadi ini kalau kita pilih yang atas, play until done, jadi dia tunggu sampai selesai dulu, baru menuju ke program selanjutnya. Kalau start, dia tunggu, dia langsung mainin, tapi program selanjutnya enggak nunggu sampai selesai ya, bedanya seperti itu. Ini kita coba dulu ya. Hijau. Ya, itu nyentuh jadi. Nah. Susah. Ya. Ya seperti itu. Ini tadi kita cuma program, maaf ya, program. Saya stop dulu. Saya programnya di sini cuma kalau mouse nih ya, kalau yang fish A-nya aja. Kalau fish B, kalau hadapnya ke arah yang lain, maka saat touching dia belum bisa dideteksi karena memang belum ada programnya. Ini harus kita bikin nih programnya. Sebelumnya rasanya sepi deh kalau cuma satu makanan ya. Kenyataan juga kalau kita memberi makan ikan di akuarium kan selalu banyak. Nah ini makanannya mau aku duplicate dulu ya. Ini bisa diklik kanan, duplicate. Terus ini ada makanan 2. Kemudian kalau kita duplicate seperti ini semuanya ke copy ya. Programnya ini juga ke copy ke sini. Ya. Nah kita coba ya. Ini ada 2 ikan, 2 makanan, tapi tampak lucu ya kalau selalu jatuhnya bareng gitu ya. Kita hentikan dulu. Nah, kita mau bikin makanan yang satunya keluar dulu, baru makanan yang lainnya. Ya, karena itu kita pakai wait. Taruh di sini, ini makanan 1 ya, maaf. Makanan 2 aja deh, makanan 2-nya kita agak lambatin dikit. Tadi dia kan turun 7 detik ya, ini tunggu 3 detik lah ya, mungkin bagus. 3 detik, kita coba ya. Seperti ini. Ya, makanannya turun seperti itu ya. Sekarang stop. Nah, kita punya makanannya sudah 2, kemudian ikannya sudah bisa gerak. Sekarang kita harus benerin programnya supaya bisa mendeteksi yaitu makanannya itu menyentuh makanan 1 atau makanan 2. Nih ya, seperti ini. Tadi kan dia cuma touching makanan 1, berarti seharusnya bisa dideteksi dua-duanya. Terus nanti kan kalau yang dimakan makanan 1, pengennya nanti kita ya makanan satunya itu yang nggak tampak lagi. Ya benar ya. Kalau yang dimakan makanan 2, maka pengennya makanan 2-nya nggak tampak lagi karena ceritanya udah dimakan. Kita coba ya di sini. Makanan 1, jika pakai when saja ya. When ada enggak? Kalau yang when ini kan sudah ada forever-nya, jadi cocoknya kalau ada program lagi pakai when. Ini tidak ada pilihan when touching, dan tidak ada nih pilihannya. Karena itu kita harus pakai variabel ya. Kita harus pakai variabel untuk kasus ini ya. Apa enggak?
Ya, bagi mungkin yang punya ide yang lebih bagus, silahkan ditulis di komen ya, boleh ya. Ini ya udah ya, aku copy aja enggak apa-apa ya. Kalau yang punya ide lebih bagus tentu aja enggak apa-apa. Jadi ceritanya ini aku bikin if kalau touching makanan 1 gimana, kalau touching makanan 2 gimana gitu ya ceritanya. Ya, kalau bentar, kalau touching makanan 1 dan makanan 2 ya. Berarti pakai kalau di pemrograman biasanya ada else if gitu ya, tapi kalau di pemrograman Scratch kan enggak ada, jadi kita harus pakai ini. Bisa enggak? Terus yang ini kita tulis di sini. Terus ini pindah ke atas. Ya, jadi kalau touching makanan 1, nanti ada suara baitnya juga sama. Kemudian kalau touching makanan 2 sensing ya tadi ya. Ini sampai putih terus. Makanan 2 bait juga. Kemudian kita butuh memberitahu makanan 1 di sini, makanan 1 dan makanan 2 kalau sudah termakan. Ya, kalau sudah termakan. Jadi caranya adalah kita broadcast suatu variabel atau sesuatu pesan lah sebenarnya. Mana ya yang broadcast ya? Nah ini, bisa kita broadcast sesuatu pesan. Misalnya, nih, misalnya apabila, ini message-nya saya klik dulu ya. New message, message 1 apa ya? Nyam, makan gitu ya. Makan yang makanan 1. Kemudian message yang kedua, makanan kedua, nyam 2. Nah, ini buat apa fungsinya? Ini nanti kita bisa pakai di makanan, kemudian ini ya, makanan 1 apabila mendapatkan broadcast message nyam 1, maka kan udah dimakan tuh makanannya. Nah, itu kita bikin makanannya hilang, ya. Nah, tentu saja enggak bisa langsung gitu. Dalam artian kalau hilang terus, ya misalnya ini kalau hilang terus nanti pas perulangan ini enggak muncul lagi dong, maka harus dinyatakan kapan dia harus muncul lagi gitu ya. Jadi ceritanya ini kalau udah sampai bawah, dia mulai dari atas lagi, dia selalu muncul kembali. Sama di makanan 2 juga sama, kontrol ya tadi, event. Tapi bedanya ini perintahnya makanan 2. Kalau muncul makanan 2, maka tadi apa? Hide ya. Hide tadi di mana? Hide. Ya, di sini. Kemudian show-nya di sana. Ya. Terus tadi ini kan belum saya copy ya bawahnya yang fish 2 itu. Saya copy dulu ya. Ini bisa di-copy enggak sih? Ya, milihnya agak susah. Saya buat aja enggak apa-apa. Ya, stop. Kontrol, if else, terus touching makanan 1, maka sound-nya byte, terus broadcast-nya, broadcast tadi di apa? Kuning. Broadcast-nya nyam 1.
itu else kalau menyentuh makanan 2, maka ada suara makan, kemudian broadcast makanan. Ya, ini dipisah supaya nanti kalau ya itu dipisah nyam 1, nyam 2-nya karena tadi itu yang dimakan, yang di hide tadi, yang dihapus yang mana kan harus jelas. Kita coba ya. Ya, hilang ya. Ya. Agak pas. Ya, karena dia dideteksi touching-nya agak di tengah, jadi kadang-kadang kalau enggak pas di tengah ya seperti tadi, enggak kemakan. Ya, saya stop. Mungkin kalau memang mau benar-benar precise yang enggak di tengah ya, jadi sense-nya di sini bisa bukan touching, tapi misalnya posisi X sama Y-nya ikan dan makanan ya. Jadi harus di if posisi X-nya sekian, Y-nya sekian, jadi bisa main pakai posisinya. Tapi untuk kali ini enggak apa-apa ya. Kali ini pakai touching dulu. Kalau mau diperbaiki, ya silahkan manfaatkan X position, Y position untuk masing-masing makanan ini dan untuk makanan dan ikan tentu saja. Mungkin ini harus pakai broadcast atau pakai variabel gitu ya, harus main pakai itu sedikit supaya persis di mulutnya ya. Yaitu challenge berikutnya. Jika Anda tertarik mengembangkan program ini, silahkan dicari caranya. Tapi untuk kali ini karena masih untuk pemula, tidak apa-apa ya. Jadi makanannya ya terdeteksinya memang kalau kena badannya. Nah, di tahap ini ikannya sudah bisa makan makanannya, kemudian makanannya sudah bisa hilang ya sesuai dengan makanannya. Nah, sekarang apalagi yang kita mau tambahkan? Biar seru seperti ada di seperti ada di suatu permainan gitu ya. Seperti ada di suatu permainan, kita buat suatu scoring system ya. Misalnya, variabelnya apa? Skor gitu ya. Variabel, kita beri nama, make a variable, namanya skor. Ini berlaku untuk semuanya, jadi makanan 1, makanan 2, dan ikan. Kita pilih OK. Kemudian, saat dimulai, skornya selalu 0 ya. Ya. Saat dimulai skornya selalu 0. Ini bisa ditaruh di mana saja sih, mau di ikannya, di makanannya, atau di mana bisa sih. Ya, kita taruh di sini juga enggak apa-apa mestinya. Coba set saat mulai, set skor 0 ya. Coba. Ini skornya ada di 0. Terus kita pengennya nih kalau setiap kali makan seperti ini, nah skornya naik ya. Jadi ini tiap kali ada nyam, skornya naik. Tiap kali ada nyam, skornya naik. Ini bisa kamu variasi, misalnya ada makanan yang orange sama makanan yang lain gitu ya. Yang hijau, habis itu kalau yang hijau ini mungkin lebih mengenyangkan ceritanya atau lebih bergizi, terus skornya naiknya beda. Gitu bisa juga. Cuma kali ini saya bikin sama aja ya.
variasi-variasi program kan memang bisa disesuaikan ya, mau gamenya seperti apa. Kita coba ya. Ya, skornya naik bener ya. Harus turun lagi. Ya, skornya naik. Tadi nggak kena. Kecepatan. Ya, skornya. Ini benar skornya naik. Tadi ada skornya nggak naik karena ini lupa diganti ya skor. My variable lupa harus diganti skor. Ya, mestinya kalau ini kasusnya sudah bisa. Nah, sekarang nih gamenya sebenarnya udah jadi sih naik skor gitu terus. Bisa macam-macam setelah itu. Mau game overnya seperti apa, mau misalnya ada makanan yang mematikan, terus kalau ikannya makan itu terus game over, atau mau gimana gitu ya harus diputuskan. Nah, untuk kali ini aku pengen membuat sprite yang lain aja yang akan muncul tiap kali skornya mencapai angka tertentu. Ya. Nah, jadi ceritanya kalau skornya sudah mencapai angka tertentu maka ini muncul. Nah, bisa dipilih sih terserah ceritanya mau apa gitu ya. Ini aku mau pakai ini aja. Hati. Ya, dilihat dulu hati ini cuma ada satu bentuk. Ya, soundnya cuma pop, nggak apa-apa. Terus nanti kita bisa tambah soundnya kalau mau. Kemudian hati ini saat mulai kan nggak tampak dari awal seperti ini gitu. Ini letak hatinya di mana ya enaknya? Sini mungkin bagus ya. Ini X-nya ditaruh tengah aja, Y-nya sih terserah. Ya. Bisa juga kalau mau dibesarin dikit. Ya, gitu ya. Terus, hati ini saat awal kita tidak mau tampak. Maunya height. Height-nya di mana? Height. Ya, height di sini. Kemudian kalau skornya di atas nilai tertentu, ya, kalau skornya di atas nilai tertentu, skor kalau ya. Di atas berapa enaknya? Ini ya. Kalau skor, nih bisa diklik di sini, variabel, jangan 50, kelamaan kita 5 aja. Nah, ini tergantung kamu maunya seperti apa permainannya, mau berapa lama gitu ya. Nah, kalau skornya udah di atas 5, maka hati ini tampak ya. Jadi hati ini show. Nah, kasih suara biar seru ya. Suara, sound-nya ini tambah. Choose a sound effect. Ini kalau gerak-gerak ada bunyinya. Kadang-kadang jadi kaget. Efek ada enggak ya yang menang apa hore gitu. Menang bahasa Inggrisnya apa? Win ya. Win. Nah, ada. Kita coba. Bagus lah ya. Terus sound, start sound, win. Nah, karena saya nih lagi males. Ini kan ceritanya gini ya. Ceritanya kalau dimainkan, dia tidak tampak dulu. Terus ini harus ngumpulin 5 dulu. Enam ya, ngumpulin 6. Nah,
Ups. Ya, apa kesalahannya? Ya, 1, skornya ini mau 5 atau 6 gitu ya. Ini kan lebih besarnya tidak ada sama dengannya. Berarti ini memang harusnya lebih besar dari 4, sehingga kalau mencapai 5 sesuatu akan terjadi. Tapi masalah dengan program ini adalah ini saat yang hijau ini diklik, maka dia akan ngecek apakah skornya lebih besar dari 4 atau tidak. Dalam kasus ini kan ya tidak ya, dia mulainya dari 0, jadi makanya tidak pernah mencapai itu saat diklik. Jadi ini harus di set forever gitu ya, supaya dia selalu ngecek if-nya itu. Sebenarnya alternatif lainnya itu pakai event terus when gitu ya, when misalnya skornya di atas berapa, tapi tidak ada kan skor. Bisanya alternatif lainnya when receive message, misalnya menang atau apa, terus menangnya ditentukan di message yang lain lah, misalnya di ikan di sini tulis kalau skor di 5 sama dengan 5 atau di atas 4, maka message-nya menang, gitu juga bisa. Tapi ya udah, ini saya pakai cara begini saja di sini, coba ya. Ini ngomong-ngomong, karena ini untuk tiap kali mencoba suatu perubahan program itu harus ngumpulin skor 5 dulu, biar agak mudah nih aku mulai dari angka 4 ya. Ya, ini cuma saat programming aja, nanti kita kembalikan ke 0 ya. Nah. Set skor ke 4, dia deteksi langsung ya, padahal ini lebih besar. Coba lagi, salahnya di mana ya? Oh, nggak tahu tadi salahnya di mana, sekarang bisa. Tadi salahnya karena saat kita mulai, sebenarnya skornya tuh masih skor dari program sebelumnya yang 6 apa 6 ya tadi ya. Jadi dia skornya belum dijadikan 4, soalnya ini kan ceritanya butuh waktu untuk ke sini, sedangkan sebelum diklik tuh skornya udah lebih besar. Ya, itu masalah inisiali awal saja, sering terjadi kalau memang program masih dalam perkembangan. Kadang-kadang run program pertama itu masih ngefek gitu ya di run program keduanya. Saya ulangi lagi, coba ya di perintah ini kita coba jalankan. Ayo makan. Stop. Nah, ini kesalahannya adalah ini dia start sound-nya ini berkali-kali ya. Benar ya? Kalau skor di sini, ya dia start sound-nya berkali-kali. Nah, ini belum ada pendeteksian untuk menghentikan ini. Jadi dia win-nya ini dimainkan berkali-kali tiap detik. Makanya dia bunyinya terus ya. Jadi karena ini ceritanya game over nih, harus ada perintah yang menyatakan kalau programnya selesai. Ya, programnya selesai. Coba ya. 4. Nah, ini stop dulu. Karena tadi height-nya belum benar ya. Ya, sekarang udah benar. Nah, yang sana aja saya makanya. Nah, dia langsung stop, tapi masalahnya dia tidak punya waktu yang cukup untuk memainkan lagunya gitu ya. Tadi lagunya berapa detik ya? Lagunya tadi 2 menit. 2 menit. Oke, ya 2 menit ya. Agak lama sih. Ya 2 detik ya ini ya. Ya, maaf. 2 detik coba. Oh, itu pop yang win. Ya, 2 detik ya, benar ya. 2 detik. Nah, selama memainkan lagu ini aku pengennya apa ya? Ini aja, hatinya enggak cuma merah, ganti-ganti warna gitu ya. Looks change color. Change color di mana? Nah, di sini ikuti efek 25 juga enggak apa-apa. Kalau mau dicoba nih efeknya seperti ini kalau diklik.
change color, kemudian dia nunggu misalnya 1 detik, habis itu change color lagi gitu ya. Change color lagi. Nah, daripada kita nulis change color, change color, tunggu gitu ya, mending kita repeat aja. Repeat 10 kali bolehlah ya. Tapi stopnya di luar, jangan repeat. Ya, jadi stopnya jangan di repeat. Repeat 10 kali. Coba ya. Coba lagi. Ada masalah ya tadi. Nah, itu change berapa kali? Sampai 10 kelamaan ya change-nya. Change-nya kelamaan. Kita mainin waktunya. Nah, itu seperti tadi tampak kelihatannya memang seringkali skornya agak masalah ya. Jadi saat di awal dia tidak selalu ngenol dengan baik karena dia mungkin ikut ikan sedangkan ikannya keburu ngikuti ini ya mouse. Jadi ini saya pindah saja ya. Maaf. Saya pindah skornya ikut di hati saja ya. Ini delete, kemudian pada di set score, bukan sensing variable. Ya. Ke-4 ya, biar cepat. Nah, dengan begini lihat perubahannya, dia akan lebih kuat sama yaitu perulangan kalau pas mulainya enggak benar-benar nol. Jadi saat idle atau saat mulai dari awal itu inisialisasi awalnya lebih bersih sedikit ya. Coba ya. Nah, itu langsung bersih. Nah, seperti itu. Tapi tampaknya ini nunggunya kelamaan. Kita stop dulu. Kita ganti berapa ya? 0,5 bolehlah ya. Coba. Ya, seperti itu. Kemudian apa cepetin dikit? Cepetin dikit ya, enggak apa-apa. Kemudian saya mau ending-endingnya tetap yang merah ini, berarti loops-nya clear graphic effect. Setelah repeat sebelum stop di clear graphic effect. Terus tentu saja enggak pengen langsung coba ini berhentinya seperti apa? Cukuplah ya, cukup bagus seperti itu ya endingnya. Bisa dikasih tulisan sih kalau mau selamat atau kenyang atau saya sudah kenyang gitu ya, bisa dikasih di tulisan di looks ini ya. Misalnya bilang apa selama berapa lama gitu boleh. Tapi ini rasanya cepetin dikit deh. Coba lagi. Ya, udahlah ya. Lebih indah begini. Nah, coba dicek ada yang masih lupa enggak apa yang harus diganti di program ini. Coba ya, ikan sudah bisa. Coba sekarang kita main dari awal dan kita coba lihat apakah sesuai dengan keinginan atau tidak. Skornya dari 0 lagi ya. Jadi saat mulai ini kita budget. Kemudian ikan akan mengikuti mouse. Ya.
Saya kira cukup memuaskan. Sudah jadilah program permainan kita, tentu saja masih bisa diperbaiki, dikasih lebih banyak variasi, misalnya ada makanan yang beracun atau apa, tapi ya jangan kasih makanan beracun di akuarium Anda ya. Nah, jadi hari ini kita sudah membuat ikan yang bisa mengikuti mouse pointer, ikan yang bisa makan, kemudian makanannya hilang setelah menyentuh ikan, kemudian juga bisa membuat program itu selesai bila mencapai skor tertentu. Selamat mencoba, saya percaya Anda bisa lebih kreatif dari saya. Jadi semoga program ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Bye.